Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aksi korporasi perusahaan, yaitu Initial Public Offering atau penawaran perdana saham. Jadi apa sih yang dinamakan dengan IPO itu? Nah, IPO sendiri itu adalah sebuah singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran perdana saham. Nah, IPO itu merupakan proses di mana perusahaan itu mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah perusahaan ini berhasil melalui proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini itu resmi disebut sebagai perusahaan yang go public. Selanjutnya, mengapa perusahaan itu melakukan initial public offering? Alasannya yang pertama itu perusahaan melakukan initial public offering karena perusahaan ingin mendapatkan dana. Nah, dana ini digunakan perusahaan untuk yang pertama itu sebagai untuk ekspansi, untuk mengembangkan perusahaannya agar lebih besar. Nah, selain itu, selain untuk mengembangkan ekspansi atau mengembangkan usahanya, dana IPO ini bisa digunakan untuk perusahaan untuk membayar utangnya. Nah, yang kedua itu perusahaan-perusahaan IPO itu yaitu akan citra perusahaannya itu akan naik. Kenapa? Karena perusahaan yang IPO sendiri itu biasanya sering diliput oleh media. Jadi perusahaan yang IPO itu akan mendapatkan kayak privilege, dia akan lebih sering diliput oleh media sehingga ini mendapatkan kayak pemasaran gratis gitu. Terus yang terakhir itu yang ketiga itu perusahaan IPO itu pasti akan mendapatkan yang namanya itu kapitalisasi pasar, yaitu nilai perusahaan yang dicerminkan oleh pasar. Apabila kinerja perusahaan itu baik, otomatis harga sahamnya itu akan naik karena pasar akan mengapresiasi nilai dari kinerja suatu perusahaan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa syarat sebelum perusahaan melakukan initial public offering atau IPO. Yang pertama itu perusahaan itu harus berbentuk badan usaha yang memiliki yang pertama itu komisaris utama, direktur utama, terus yang ketiga itu komite independen, terus yang keempat itu adalah unit audit internal, terus yang terakhir adalah sekretaris internal perusahaan. Terus yang kedua, perusahaan itu kegiatan usaha perusahaan itu harus lebih dari 3 tahun. Terus yang ketiga itu perusahaan itu membukukan laba usaha selama 1 tahun terakhir. Terus yang keempat, perusahaan memiliki aset berwujud lebih dari 100 miliar. Terus yang terakhir, perusahaan memiliki laporan keuangan selama 3 tahun yang telah diaudit oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang alur gimana perusahaan bisa go public atau melakukan initial public offering. Nah, yang pertama itu perusahaan akan menunjuk underwriternya itu biasanya itu berupa perusahaan sekuritas, yang dimana ini yang membantu perusahaan untuk mencatatkan sahamnya untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya perusahaan juga akan mempersiapkan berkas-berkasnya yang akan digunakan untuk melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua itu perusahaan melakukan permohonan untuk melakukan go public kepada Bursa Efek Indonesia. Terus yang ketiga, perusahaan harus melakukan penyampaian permohonan untuk melakukan go public kepada otoritas jasa keuangan. Terus yang keempat, perusahaan melakukan penawaran perdana saham di pasar premier. Terus yang terakhir, perusahaan melakukan pencatatan saham
untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia.